Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak. Nama saya Sofia Zuhrah akan membacakan materi tentang nasionalisme dan revolusi pengalaman Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah. Sebagai suatu paham kebangsaan, nasionalisme merupakan ruh sosial kultur untuk membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. Meskipun telah sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan terinternalisasi serta integritasi dalam kultur kehidupan bernegara, apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen. Maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif. Nasionalisme dalam konsepsi sosial kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Secara etimologis, kata nasionalisme berarti dari kata nationalism dan nation yang dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido Zernato 1944 dalam Zulfikar Amir 2007, kata nation tersebut berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natus sum yang berarti saya dilahirkan. Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang mempresentasikan sebuah politik bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada 1948 menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya teori yang mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal, termasuk dua bapak ilmu sosial, Karl Marx dan Emil Durkheim, pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menuju pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Tetapi, secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu, melainkan selalu dialektris dan imperatif, karena nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini,
paling kurang ada 5 fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia, yakni sebagai berikut. Pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia masih menjadi objek perdebatan para ahli sejarah, karena Budi Utomo tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian, pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak mempengaruhi kalangan terpelajar Indonesia. Misalnya, Supomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan Supomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini, banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang syarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya. Tokoh nasional lain selain Supomo, Hatta, Sultan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya ketika mereka masih belajar di benua Eropa atas beasiswa politik etis balas budinya penjajah Belanda. Setelah selesai di PHS, selesai 1921, kemudian Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi, Rotterdam. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam Perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat. Pengaruhnya semakin radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan barat inilah di masa pra dan pasca kemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah masa depan Indonesia. Sementara Bung Karno sejak remaja, masa mahasiswa, bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20. Kedua, kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Ketiga, masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Supomo, Syahrir, dan lain sebagainya. Sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya.
dan mencapai puncaknya ketika Hatta sebagai salah seorang proklamator harus mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter. Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya, tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Tapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut didiskreditkan. Dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus lewat. Sementara para tentara diguritakan ke dalam tatanan masyarakat sipil lewat duifungsi ABRI. Kelima, perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sekian hasil baca materi saya. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Pak.